Halo, welcome to Caca Bimbel. Di sini aku akan menjelaskan tentang revenue recognition. Video revenue recognition ini akan dibagi menjadi dua video. Yang pertama itu atau yang sekarang ini yang akan kita bahas adalah jika kontraknya menguntungkan ya. Nah, kalau yang video kedua nanti aku akan mengupload tentang kalau kontraknya itu merugikan atau loss ya. Nah, lanjut kita akan membahas tentang apa itu revenue recognition. Revenue recognition adalah pengakuan pendapatan. Nah, sebenarnya pengakuan pendapatan itu bukan hanya dilakukan di perusahaan konstruksi saja, tapi ada di perusahaan jasa, perusahaan barang, dan perusahaan lain-lainnya. Tapi di sini khusus video kali ini aku akan membahas tentang pendapatan perusahaan konstruksi saja. Oke. Lanjut, pengakuan pendapatan ada dua metode. Yang pertama itu percentage of completion method atau persentase penyelesaian dan cost recovery method atau zero profit. Nah, apa sih perbedaan dari dua metode tersebut? Percentage of completion method itu mengakui revenue atau gross profit tergantung berapa persen selesainya konstruksi yang dilakukan. Jadi contohnya di 2018, 2019, 2020 itu kita mengakui pendapatan atau gross profitnya itu berdasarkan setiap tahun ya, 2018, 2019, dan 2020. Nah, itu sebelumnya kita akan hitung berapa persen penyelesaian di 2018, terus penyelesaian di 2019 dan penyelesaian di 2020. Sedangkan kalau di cost recovery method atau zero profit mengakui revenue atau gross profit pada akhir periode atau akhir masa konstruksi. Maksudnya apa? Jadi tadi di 2018, 2019, 2020 itu masa konstruksinya. Nah, kita mengakui revenue atau gross profitnya itu di tahun 2020. Jadi 2018 dan 2019 itu kosong, tidak ngakuin apa-apa gitu. Tapi 2020 itu pasti ngakuin di akhir tahun. Nah, di sini aku akan menjelaskan dua metode ini ya. Tapi untuk video kali ini jenis kontraknya menguntungkan. Nanti kalau misalnya di minggu depan atau video kedua kalian subscribe aja dan klik tombol loncengnya all dan klik all-nya itu biar kalian dapat notifikasi jika aku mengupload, oke? Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nih, contoh soalnya ini, yang ini Januari 2015, Nanako merupakan perusahaan konstruksi terkenal. Dia mendapatkan tawaran kontrak untuk membangun sebuah mall di Jakarta. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar 15 miliar. Nih, kalian harus hati-hati dengan nilai kontrak ya. Kalian baca yang benar-benar di soalnya apakah tertulis nilai kontrak atau enggak ya. Oke. Ini aku stabiloin jadi warna hijau. Oke, lanjut. Kontrak tersebut akan berlangsung dari awal 2016 hingga 2018. Berikut disajikan info yang sehubungan dengan aktivitas konstruksi yang terjadi selama tahun 2016 sampai 2018, maaf. Nah, ini ada cost to date, ada estimated cost to complete, ada customer during the year, cash collected during the year, oke? Nah, kita bahas di cost to date dulu. Nih, kalau cost to date itu berarti nih cost to date. Ini aku pingin aja ya. Cost to date itu ada lagi yang cost during the year. Cost to date itu pertama kita bahas dulu cost to date ya. Cost to date, gini. Di soal itu
nggak cuman ada cost to date aja. Oke, nggak cuman cost to date aja, tapi ada juga cost through Desember 31 ya. Ada cost through Desember 31, ada cost during the year, atau cost in current year. Nah, apa sih bedanya cost to date dengan cost during the year? Kalau misal cost to date itu biaya yang dikeluarkan dari awal konstruksi sampai dengan akhir periode. Contohnya nih, kayak gini. Nih, kan di 2016 ini sebesar 5M ya. 5M nih. Nah, di 2017 itu sebesar 10M. Jika dia cost to date, jika dia cost to date, maka di 2017 ini yang 10M ini termasuk dengan biaya yang di 2016. Oke, paham? Ulang ya. Kalau misalkan di depannya itu cost to date, maka biaya yang di 2017 ini termasuk dengan biaya yang ada di 2016. Jadi, berapa sih biaya yang dikeluarkan di 2017 untuk dia sendiri? Yaitu 10M dikurang 5M. Jadi, di 2017 itu adalah 5M harusnya. Ya, ingat ya. Ini karena kadang ada yang cost to date, ada cost during the year gitu. Nah, begitu juga di 2018. Di 2018 ini 14,5M adalah biaya yang keluar di tahun sebelumnya. Jadi 2018 14,5M dikurang sama 2017 10M ya. Hasilnya jadinya 4,5M di 2018. Jadi kenapa sih langsung dikurang 2017? Karena kan 2017 ini sudah mengandung yang di 2016. Oke, paham? Ya. Kalau misalnya kurang paham bisa tulis di komen box di bawah ya. Nanti aku kalau misalnya lagi senggang, aku bakalan balas satu persatu pertanyaan kalian, oke? Nah, aku jelasinnya sampai situ dulu. Nanti kita lanjut lagi yang di bawahnya ada. Nah, di sini estimated to complete itu adalah biaya yang dikeluarkan sampai jadi estimated cost to complete itu adalah biaya yang dikeluarkan sampai konstruksinya itu selesai. Jadi di 2016 kan kita belum selesai nih konstruksinya. Jadi biayanya itu pasti ada dong. 2017 juga biayanya pasti ada. Tapi di 2018 karena kita sudah selesai, maka biayanya itu nggak ada lagi. Oke? Nah, lanjut lagi di customer during the year. Nah, ini nih perbedaan yang tadi harusnya. Cost to date dengan customer during the year nih ya, aku ping-pingin ya. Kalau misalnya cost to date tadi ini 2017 biayanya termasuk yang di 2016. 2018 biayanya termasuk di 2017. Kalau misalnya di customer during the year, during the year-nya 8 juta itu adalah saat customer itu harus membayar biaya yang dikeluarkan oleh saat penagihan gitu. Customer during the year itu gampangnya itu perusahaan kalian atau perusahaan Nanako menagih ke customernya. Itu yang dimaksud dengan customer during the year ya. Pastinya customer during the year ini 8M, 4M, 3M itu kalau dijumlah sebesar dengan nilai kontraknya. Nih, nilai kontraknya dia.
Oke, jadi kalau misalkan nilai kontrak yang nggak dikasih tahu, kalian nggak usah bingung. Aduh, ini mesti cari gimana ya? Nah, kalian tinggal tambahin aja nih, ini semua nih. 8M ditambah 4M tambah 3M. Tapi, lihat lagi ya. Lihat lagi yang di depannya ini, dia during the year atau to date. Ya. During the year atau to date. Kalau misalkan dia to date, maka kalian langsung lihat aja di tahun 2018 dia berapa sih totalnya, ya. Kalau misalkan di during the year, maka 8M ini adalah penagihan yang dilakukan di tahun 2016 saja. Oke. Ingat ya, 8M ini adalah penagihan yang dilakukan di tahun 2016 saja. Nah, di 4M ini adalah penagihan yang dilakukan di tahun 2017 saja. Oke, tahu nggak bedanya kan? Udah lihat nggak perbedaannya? Jadi, kalau misalkan during the year ini, itu adalah cost yang terjadi di tahun itu saja atau tidak digabung dengan tahun sebelumnya. Begitu ya, intinya begitu. Nah, 3M ini 3M ini sudah adalah penagihan yang dilakukan di 2018 saja. Nih 2018 saja, nggak digabung dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau to date itu baru digabung di tahun sebelumnya ya. Udah dapat ya. Nah, cash collected itu pas lagi kalian tagih, kadang tuh customer nggak langsung bayar sesuai dengan yang kalian tagih. Contohnya nih, kalian tagih kan 8M, customer tuh nggak mungkin bayar langsung 8M aja, pasti dia nyicil nih 5M atau kadang 4M gitu. Nah, termasuk juga yang di sini, kalian nagih 4M, tapi di customer pasti bayarnya nggak cuma 4M aja, pasti berkurang 3M. Tapi di akhir periode itu harus sesuai, harus lunas gitulah, pokoknya harus lunas gitu dibayar. Oke. Pertanyaannya itu, buatlah schedule untuk menghitung gross profit or loss yang diakui oleh Nanako tahun 2016, 2017, 2018 dengan menggunakan percentage of completion method. Lalu yang B, buatlah seluruh jurnal yang diperlukan selama tahun 2016 sampai 2018. Lalu yang C, buatlah schedule untuk menghitung cost recovery method atau zero profit ya. Oke, kita masuk ya. Nah, untuk formatnya ini selalu seperti ini ya. Ini jurnalnya juga selalu seperti ini, nggak boleh diubah-ubah. Nah, pertama kita masuk ke step pertama ya. Nah, untuk di step pertama kita tinggal masukin aja nih nominal yang kontrak price-nya atau nilai kontrak yang disepakati ya. Ini sebesar 15M, kita masukin ke sini 15M. Oke. Ininya belum dimasukin ke ini. Kita cari dulu ya. Ini ya, sebentar ya, kita cari dulu. Bentar ya. Nah, udah nih. Jadi nilai kontraknya atau kontrak price-nya di sini masukin 15M. Di sampingnya juga 15M ya. Ini kita ingin bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti kita ketik manual aja ya guys. 15M.
Nah, lanjut lagi di sebelahnya 15M juga. Oke. Ini kurang lebar, kita lebarin lagi. Nah, oke. Less estimate-nya atau dikurang dengan cost, estimasi cost. Cost to date kita masuk ini sesuai dengan yang di sini. Perhatikan ya. Di sini di format ini pasti dia mintanya itu cost to date. Oke? Apanya? Oke. Ini kalian perhatikan di sini ada cost to date ya. Di formatnya itu cost to date, oke? Ingetin, di formatnya itu cost to date. Nih, cost to date. Kalau misalnya di sini tulisannya itu kalau misalkan di sininya itu cost during the year, kalian ubah dulu ke cost to date, oke? Jadi nih, cost to date-nya itu 5M. 5M kita masukin. Nah, di sininya di 2017 ya kita masukin 10M. Kalau misalnya during the year ya. Nah, kalau misalkan di sininya di soalnya itu cost during the year, maka di 2017-nya ini kan berarti kan 10M nih. Kalian tambahin dulu ya ke 2016-nya ini. Jadinya 10M ditambah 5M. Baru ditulis di sini 15M. Misalkan gitu. Kalau misalkan di soalnya itu cost during the year, oke? Lanjut lagi di 2018-nya itu 14,5M. Nah, oke. Lanjut lagi, estimated to complete. Estimated to complete-nya kita tinggal tulis aja 7M sama 3M. Oke. Kita tulis di sini 7M. Di sininya 3M. Di sininya 0. Oke. Nih 0 ya di sininya ya. Nih 0. Di sini berarti masukin 0 juga. Nah, lalu ini kita jumlah. Sama dengan sum buka kurung ini sama yang ini. Sorry. Nah, ini tutup kurung 12M. Nah, ini kita coba di sini ke samping gitu. Bisa nggak ya? Nggak bisa juga. Oke, kita tulis manual aja. Sama dengan sum buka kurung 10M sama 3M tutup kurung. Lalu ini sama dengan sum 14,5M sama 0 tutup kurung jadi 14,5M. Oke. Jadi di sininya kalian jumlah ya. 5M tambah 7M, terus 10M tambah 3M, 14,5M ditambah 0 gitu ya. Nah, total gross profitnya itu dapat dari mana? Total gross profitnya itu pastinya 5M dikurang sama total cost ya. Kan gross profit itu revenue atau salesnya dikurang sama cost ya, jadinya gross profit. Oke. Ini kita pakai rumus lagi, sama dengan 15M dikurang sama 12M 3M, terus habis itu nggak bisa nge-freeze, sama dengan 15M dikurang 13M jadi 2M, pinggir lagi, sama dengan 15M dikurang 14,5M jadi 500 juta. Oke, begini ya. Nih.
Oke. Percentage completion ini yaitu rumusnya, ini kayaknya nggak bisa deh kalau pakai ini, tapi kita coba aja ya rumus Excel. Ini sama dengan cost to debt dibagi sama total dikali 100. Ini kita pakai koma, 2 koma. Kita pakai 2 angka di belakang koma ya. Nah, oke. Ini bisa berarti ya. Kita pakai rumus saja. Tadi sama dengan cost to debt ya. Cost to debt dibagi total cost. Nih, total cost dikali 100. Oke, lanjut. Ini di akhir di 2018 percentage-nya itu harus 100% ya. Kalau misal salah berarti kalian salah. Oke. Kita coba ya. 14,5 dibagi 14,5 dikali 100. Nah, benar nih. 100, oke? Pokoknya di 2018 ini nih, di 2018 ini percentage-nya itu harus 100%. Ini kita bold aja ya. Bold. Nah, oke. Revenue recognition. Revenue-nya itu tadi berarti ininya di sini ya, sama dengan 15M dikali tadi percentage complete-nya itu 41,67 ya. Persen. Oke. Oh, nggak bisa. Berarti kita ketik manual aja kali ya. Oke ya, kita ketik manual ya. Bentar. Oke. Kalian keluarin kalkulator kalian juga ikut ya buat ngitung. 15M dikali 41,67%, hasilnya 62.505 ya. Tuh 2 3 4 5. Oke. 6M 250.500.000. Lanjut lagi. Ingat ya. Percentage yang di sini ini, nih percentage ini itu merupakan cost to debt. Jadi untuk menghitung revenue yang ada di sini itu kalian 76,92 dikurang sama yang 41,67 ya. Ingat ya, karena cost percentage complete yang di sini itu merupakan percentage yang cost to debt. Oke, jadinya kalian harus kurang dari 76,97 dikurang sama 41,67 ya. Hasilnya itu 35,25. Dikali lagi sama 15M kali 35,25%. Hasilnya 52.875. Nolnya ada 5 kali ya. Oke, 5M. Lanjut lagi. Dikurang lagi 100 dikurang 76,92 ya. 76,92. Hasilnya itu 23,08. 5M nya jadinya 15M dikali 23,08 ya. 08%. Hasilnya 34
62, nolnya ada 6. Oke, 3M 462. Lanjut lagi cosnya. Cosnya itu kita masukin yang cost to death ya. Nih, kita masukin yang ini nih, 5M, 10M, 14,5M. Seperti yang tadi saya jelasin, kalau misalkan ini, maka kalau misalkan cost to death berarti kalian harus dikurangin dulu, oke? Ini 5M, ini 5M juga. Di sini baru 4,5M. Oke. Sama dengan 6250 dikurang sama 5M, hasilnya 1250 500 sama dengan lagi 5M dikurang sama 5M, lanjut lagi sama dengan, gak bisa maju, gak bisa naik guys, bentar. Nah gini aja dulu, sama dengan 3462 dikurang 4,5M. Nah ini hasilnya minus ya di sini ya. Gak usah khawatir, kita lanjut masukin aja ya. Ini 2016, ini 2017, ini 2018. Oke. Nih kita iniin dulu tabel, bikin tabel. Ini kita pakai tabel. Oke, seperti ini ya. Ini kita bold, lalu kita iniin, ketengahin. Nah. Oke, lanjut kita masuk ke jurnal ya. Jurnalnya itu gampang. Ini selalu begini, jadi kalian gak usah ubah-ubah. Kalian cuman hafalin aja ya. Hafalin aja jurnalnya yang ada di sini. Oke. Kita masukin ya. Construction in process pada material cash, accounts payable dan lain-lain. Itu kita cek di step 2 yang cost. Oke. Step 2 yang cost yang ini nih. 5M, 4,5M. Oke, gampang kita masukin. Ini kita 5M. Di bawahnya 5M juga. Ini pisahin debit kreditnya nih. Gak bisa ya. Ini gak bisa dikesini ini. Gimana guys? Ini gimana nih? Gak bisa guys. Coba di sini ya, kita ganti dulu formatnya. Ini samping kanan, ini samping kiri. Kanannya ini 5M juga ya. Ini 5M juga. Gak bisa guys. Iya gak bisa, atau kurang gede ya. Kita gedein coba. Gak bisa ya, kenapa ya? Atau enggak nanti debit kreditnya aku merahin aja kali ya. Aku kasih warna deh. Soalnya ini aku pakai handphone yang recordnya, jadi nggak bisa. Ini salah.
Ini aku pakai warna biru yang ini, itu debit. Lalu warna ini aja deh, hijau sama biru yang ini, jadi nggak usah pindah-pindah ke bawah, nggak kelihatan ya. Oke deh, biru yang di sebelah sini, ininya juga ya, ini biru, ini hijau. Nah ini 4,5 M ya tadi ya, nih cost to date nya 4,5 M. Ini juga 4,5 M. Ini biru lagi, kita tandain warna biru. Ini hijau. Oke, jadi sebenarnya intinya tuh gini, kalau misalnya di jurnal itu pasti kita yang cost to date ya, ingetin ya, kalau di jurnal itu selalu nilainya yang yang di jurnal itu selalu nilainya yang cost during the year ya, gak boleh yang cost to date, jadi harus during the year. Oke. Lanjut lagi, account receivable itu kita lihat di soal ya, di soalnya itu yang yang customer during the year ya, itu harus during the year juga seperti yang tadi aku kasih tahu ya. Kita lihat 8M, 4M sama 3M. Oke, kita tulis di sini 8M, 8M juga. Lalu ini berapa ini? 4M sama 3M. 4M, ini 3M. Nah, ini warna biru, ini warna hijau ya. Nih, jadi tuh awalnya aku ngerekam di laptop ya, cuman suaranya itu nggak keluar gitu, jadinya aku harus gabungin lagi, terus aku harus edit lagi, aku kan agak mager gitu ya, jadi aku lewat handphone aja, jadi biar sekalian video dengan record gitu. Lanjut ya, cash pada account receivable. Jadi kalau misalnya ini kita nagih, berarti ini customer bayar, oke? Customer bayar sesuai dengan yang di sini. Ini soal 5M, 3M, 7M. Harus diingat ya. Ini kita harus during the year, gak boleh to date, oke? Ini kita tulis, ini kita warnain dulu, warna biru sama hijau. Cashnya itu 5M, ini 5M. Lalu di sininya 3M, ini 3M. Di sini 7M. Oke, seperti ini. Perlu diingat lagi ya, yang biru itu debit, yang hijau itu kredit. Karena di sini aku nggak ngerti nih cara buat debit kreditin. Kalau misalnya di laptop kan dia langsung ya. Kalau misalnya di range ke kiri itu dia ke kiri, ini range ke kanan dia ke kanan. Tapi ini nggak bisa tuh. Ya, jadinya aku tulisnya yang warna biru itu di debit, kredit itu yang di hijau, win. Oke. Nah, ini kita mencatat ini seluruhnya nih di step 2 semua ya. Kita masukin semuanya di step 2. Nah, bedanya apa sih sama yang di bawah ini? Kalau yang ini, yang di bawah ini,
Ini aku kasih warna lagi jadi warna orange. Ini untuk yang rugi, lalu yang ini untuk yang untung. Ini aku kasih warna abu-abu ya. Ingat ya, untuk yang abu-abu ini warnanya untuk yang untung, yang ini untuk yang rugi. Oke, bisa dilanjut, bisa dimengerti ya. Kita lanjut lagi. Construction expense-nya. Construction expense-nya itu maka kita ambil yang cost. Nih, 5M. Nih kan di sini totalnya itu kan zoom-nya. Nih, di sini itu kan gross profit-nya itu positif. Maka kita masukin yang positif, ini positif, masukin yang positif, ini rugi, kita masukin yang rugi. Pertama kita masukin yang 2016 dulu ya. 2016-nya itu cost-nya itu 5M, revenue-nya itu 6,250. Oke, ini kita masukin expense-nya itu 5M. Construction in process itu yang tadi, yang revenue ya, 6250, 500. Nah, ini totalnya. Totalnya tadi berapa? Oh, sorry, salah. Sorry ya. Construction in process itu yang satu, yang gross profit 1250. Kebalik, sorry ya. Nah, yang ini revenue from long term kontraknya itu berarti yang revenue lah pasti ya, karena revenue gitu kan. Ini 6250, 500. Oke. Ini aku warnain lagi, ini biru. Ini kita biru. Ini hijau. Oke, lanjut lagi yang positif 5M sama 287.500 ya. Ini expense-nya 5M. Ini 287.500. Nah, ini berarti 5.287.500. Oke, kreditnya benar ya, 5.287.500. Nah, untuk yang 2018 ini kan karena rugi, maka kita nggak usah di apa-apain ya di sininya ya. Kita nggak usah jurnal apa-apa di sininya. Lanjut aja lagi ke yang ruginya. Karena ruginya itu hanya di 2018, maka ininya kita hitamin lagi. Nah, kita isi yang di sebelah sininya. Ini construction in expense-nya kita tulis berapa nih? 4,5M. Ini kita tulis 4,5M. Construction in process, sorry, ininya salah typo. Nah, construction in process-nya dia minus 1,38 ya. Berarti kita masukin 1,38. 138. Oke. Sama yang terakhir itu 3462 ya. 3462. Revenue-nya. Oke. Kita lihat nih. Apakah benar? Nih, sumnya 4,5M ya. Benar ya yang di sini ya. Oke. Ini kita warnain lagi, ini biru. Ini hijau. Nah, untuk yang terakhir nih, billing on construction process, kenapa di sininya 0, ini 0, ini 0. Ini saya hitamin dua-duanya ya. Karena ini merupakan jurnal akhir atau jurnal yang melakukan ketika selesai gitu. Jurnal ketika selesai aja gitu. Jadinya semuanya harus kita terima sebesar 15M tentunya ya. Ya, semuanya harus kita terima nih. Nah, ini biru.
sorry, ini biru, ini hijau. Oke, 15M. Nah, sudah deh kalau misalkan yang percentage of completion-nya. Sudah segitu aja. Nah, oke, kita lanjut buat yang cost recovery method-nya ya. Ini yang ini cost recovery method atau sorry ini salah. Ini cost recovery method-nya atau yang zero profit-nya kita buat ya. Ini masuknya ke sini aja ya. Aku buatnya di sini aja, kita zoom dulu. Ini kita masukin cost recovery method. Ini kita bold, terus kita besarin aja ininya. Jadi ukuran 14 ya. Nah, untuk yang di sini itu kita cuman cukup masukin aja yang step 2 ini. Step 1-nya nggak usah ya. Nih, kita masukin aja nih revenue, cost, gross profit. Yang step 1-nya ini nggak usah, karena kan ini kan di step 1 ini cuman menentukan persenannya aja kan. Jadi nggak usah kita masukin deh. Jadinya kita masukin yang step 2-nya aja. Revenue masukin di sini. Revenue, cost, sama apa satu lagi? Gross profit. Nah, ini di sininya 2016. Lalu di sini 2017. Di sini 2018. Wah, ini salah nih. Maaf ya, tadi udah ke bawah. Jadinya ini kita general aja ya masuknya. Nah, di bold lagi. Ini di sini. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya ya. Cost recovery method dengan yang percentage. Oke, salah. Bordernya ini, terus kita tebelin juga ininya. Ini juga kita tebelin. Oke. Oke, kita lanjut ya. Di 2016-nya yang cost recovery method, revenue-nya itu kita dapat dari yang ini nih. Cost dari yang step 2, oke? Cost yang dari step 2 kita masukin sebesar 5M di 2016-nya. Ini 5M. Ininya juga 5M. Nah, tapi ini saya ubah dulu bentar ya. Mana nih nomor format? Nah, nih. Tapi yang di 2018 ini beda. Kita lihat tadi yang di sini kan nilai kontraknya itu 15M ya. Ini kita tulis dulu 15M dulu nih. 15M yang ini aja nih, kita ini dikurang sama yang ini, dikurang 5M, dikurang 5M lagi, hasilnya 5M ya. Pokoknya karena ini kebetulan nilainya sama nih,
di 2016, 2017, 2018-nya, maka kita tulis saja ya. Jadinya 5M semua. Tapi seandainya kalau beda-beda nilainya, pasti ini 15M. Intinya gini, kalau misalkan di cost recovery method 2018 atau tahun akhir konstruksinya, itu kita kurang dari nilai kontrak dikurang sama revenue yang di 2016, 2017-nya. Oke? Tapi yang di cost recovery-nya aja ya. Nah, kalau misalnya ini cost-nya kita ambil aja dari yang sebelumnya. Sama yang cost-nya di sini tetap ya. Nih. Ini kita semuanya kita ambil 5M sama 4,5M. Ini kita tulis 5M lagi. 5M. Ini 5M juga. Ini 4,5M. Oke. Nah, ini sama dengan 5M dikurang 5M. 0 5M dikurang 5M. Ini 5M dikurang 4,5M. 500. Ya, berarti di akhir kita memiliki, di akhir masa konstruksi, kita memiliki keuntungan sebesar 500 juta. Nah, hasil yang 500 juta ini, 500 juta yang di sini harus sama dengan total yang di sini. Nih, sama dengan sum buka kurung ini kita seret ke sini aja ya, tutup kurung. Nah, nih, apapun metodenya, sekali lagi ya, apapun metodenya, keuntungan yang kita pakai di percentage completion method atau di cost recovery method itu harus sama keuntungannya nih. Ini kita tulis sama dengan ini harus sama ya, harus sama. Kalau misalnya salah, kalau misalnya beda, berarti kalian salah ya. Ini sama dikurang sama yang ini. Nah, harus 0 ya. Oke, ini soalnya saya tutup. Nih, 500 juta, bener ya. Jadi walaupun kita pakai metode apapun, kayak misalnya percentage completion, itu keuntungannya itu 500 juta. Nah, kalau misalnya kita pakai yang cost recovery method, itu keuntungannya harus 500 juta juga. Kan kenapa? Karena kan kontraknya sama, ya kan? Nilai kontraknya sama atau apapun sama. Tapi bedanya cuma di sini aja nih. Kan tadi yang saya bilang kan, kalau misalkan cost recovery method, kita mengakui revenue dan gross profitnya itu di akhir periode. Jadi kalau misalkan revenue dan gross profit di awal periode itu nggak usah kita hitung, jadi kita nolin aja ya. Revenue cost 0, revenue cost 0. Nah, di sininya baru kita hitung sisanya dari yang nilai kontrak dikurang sama revenue 2016, revenue 2017. Itu hasilnya berapa, masukin sini ya. Ini masukin di sini, Nah, untuk yang di bawahnya 4,5M itu kita lihat di sini nih. Nih, costnya yang ini nih di sini. Kita lihat di situ, kita masukin aja semuanya nih. 5M, 4,5M, bla bla bla. Nah, akhirnya kita kurang deh 500M dikurang 4,5M
hasilnya 500 juta. Nah, di sini juga pasti sama, gross profit nih ya, 1250, 287.500 dikurang sama 10438 pasti hasilnya 500 juta. Oke. Selesai sudah selesai sudah materi kita kali ini. Nanti aku akan buat video lagi mengenai tentang konstruksi yang merugikannya. Jadi lebih baik kalian like, comment, dan subscribe, lalu klik tombol loncengnya, lalu klik yang all biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru ya. Nah, untuk kalian yang masih belum tahu atau belum ngerti, kalian bisa tulis di comment box bawah. Nanti aku akan reply pertanyaan kalian. Terus kalau misalnya itu kalian share juga video ini ke semua sosial media yang kalian punya, karena kita harus berbagi ya kepada teman-teman kalian kan. Kalian kan nggak mungkin mau pintar sendiri kan. Nah, kita harus berbagi, oke? Terus nanti saya akan masukin juga soal baru yang kalian buat gitu kan, bisa kalian buat sendiri, kalian coba latihan-latihan. Terus habis itu kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh tanya ke saya lewat comment box lagi, bilang aja, Kak ini yang soal baru gitu, misalnya soal baru saya nggak ngerti di sini-sininya, oke? Lalu kalau misalkan kalian sudah selesai juga, kalian juga bisa ngasih hasilnya ke saya. Mungkin total akhirnya nih yang 500 juta aja ya, 500 jutanya aja kasih ke saya, tulis di comment box lagi, bilang aja, Kak ini hasilnya bener atau enggak. Oke, nanti saya akan reply, atau nanti kita bisa atau kalian bisa email ya, kemungkinan ya jawabannya ke saya, nanti kita chat via email. Pertamanya kalian tulis aja dulu hasilnya itu berapa di comment box, oke? Emailnya nanti saya cantumin paling di description box atau di akhir video ini, di antara itu ya. Tapi kalian karena saya jarang banget ngeliat email ya, kalian langsung aja comment box di bawah aja deh ya. Nanti boleh email tapi agak slow respon gitu ya. Oke, gitu aja sih. Untuk yang kerugiannya nanti ya, tunggu video berikutnya. Bye bye, selamat belajar.